Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ta'alina putar arifin wa faqina fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa ibadikas shalihin. Qala rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bi'ulumihi wa 'ulumi sa'iril ulama'i fid darain amin ila qala faslun man intaqada wudu'uhu haruma 'alaihi arba'atu asya'a. Faslun, bermula ini suatu fasal. Man intaqada, barang siapa yang batal wudu'uhu, wudu'nya. Sai sak batal wudu'un, haruma 'alaihi arba'atu asya'a. Haram atas orang itu melakukan 4 perkara. Atau yang haram kalau dikerjakan mendapat dosa. Jadi orang yang tidak ada wudunya, yang batal wudunya, jika dia mengerjakan salah satu dari 4 ini, bukan mendapat pahala, malah mendapat dosa. Haram karena dia tidak memiliki wudu. Pertama, as-sholatu, sholat, sembahyang. Dengan sakninara wudu, haram dia sholat, baik dari awal maupun di pertengahan. Baik sholat fardu maupun sholat sunat, ataupun sholat jenazah, kecuali bagi orang yang tidak menemukan air untuk wudu, tidak menemukan debu untuk tayamum. Ini yang disebut faqidut tahurain, orang yang tidak menemukan 2 alat penyuci. Maka itu boleh dia sholat, bahkan wajib dia sholat untuk hurmatul waktu. Tapi dalam keadaan normal, orang yang tidak wudu, misalkan seorang sedang sholat berjamaah, kemudian di tengah sholatnya dia batal wudu, keluar angin, maka haram dia lanjutkan sholatnya. Jadi imam misalkan dia, jadi imam batal wudunya, harus dia mundur, digantikan oleh makmum yang di belakangnya, jadi imam. Kalau dia melanjutkan, maka dia melakukan sesuatu yang haram karena dia tidak punya wudu. Termasuk dalam sini adalah seperti sujud syukur. Orang yang tidak punya wudu tidak boleh, haram dia sujud syukur. Dalam makna sholat adalah waqas sholati nahwuha kasajdatay syukri wat tilawati. Sama hukumnya dengan sholat, haram dilakukan orang yang tidak punya wudu adalah seperti 2 sujud syukur dan tilawah. Sujud syukur misalkan diumumkan lulus menjadi peserta calon bupati, misal, sujud langsung, tak punya wudu, haram. Sama, gol, sujud syukur, haram sujud syukur, kecuali dalam keadaan berwudu. Tapi mungkin dia tidak menjadikan sujud syukur sebagai ibadah yang mayambar itu. Wat tilawati, seperti juga sujud tilawah. Orang sampai kepada ayat-ayat tilawah, sunat untuk yang membaca Al-Quran maupun yang mendengarkannya itu sujud tilawah, dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau dalam sholat
pas kita membaca ayat sajadah langsung turun untuk sujud. Setelah sujud langsung naik lagi melanjutkan bacaannya. Kalau di luar sholat, begitu kita mendengar misalkan fasjud waqtarib, itu ayat sujud, maka kita sunat yang mendengarkan maupun yang membacanya untuk sujud tilawah. Allah takbirannya apa? Takbiratul ihram, berniat sujud tilawah kan Allah Ta'ala, Allahu Akbar, langsung sujud. Sajadah wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakal ahsanul khaliqin, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tidak apa-apa. Langsung naik, langsung salam. Itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat tidak perlu salam, karena dia sedang di dalam sholat. Itu selesai langsung sujud, kemudian bangun dari sujud, melanjutkan sholatnya. Wa khutbatil jumu'ah, sama hukum dengan sholat. Khutbah Jumat, khotib sedang membaca khutbah, sungguh lutut, maka harus dia hentikan khutbahnya dan digantikan oleh orang lain melanjutkan khutbahnya. Haram dia berkhutbah dalam keadaan tidak ada duduk. Fa'innahunna, maka sungguhnya mereka itu yahrumna ala man dzukir, haram atas yang disebutkan tadi itu. Ini penting. Yang kedua, wat-tawafu. Wat-tawafu artinya tawaf, mengitari Ka'bah. Kalau niatnya sedang mengitari Ka'bah itu adalah sedang tawaf dalam keadaan tidak wudu, maka haram. Tapi kalau dia berjalan, mungkin hanya sekedar lewat, tidak bertawaf, ya tidak. Tadi ulang sedikit, kalau kebetulan ada orang membaca ayat tilawah kemudian karena tidak wudu, maka tidak bisa untuk sujud tilawah, atau mungkin dalam acara khataman Al-Quran pas membaca Iqra dia tahu ya sujud tilawah karena banyak jamaah, maka bisa digantikan dengan kata ulama dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Kalau tidak bisa sujud tilawah karena tidak ada wudu atau keadaan yang tidak bisa membuat kita membaca sujud tilawah, bisa dikait dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Tapi itu pengganti, tentu tidak sama dengan yang diganti. Ataupun kalau kita masuk masjid dalam keadaan tidak berwudu, tentu tidak bisa sholat tahiyatul masjid, haram sholat walaupun sunnah, tidak pernah wudu. Padahal kita kalau masuk masjid disunnahkan tahiyatul masjid, tetapi kita tidak punya wudu, atau kebetulan di masjid terjadi sedang ada pengajian atau apa yang ramai, tidak ada tempat kita untuk sholat tahiyatul masjid, langsung kita duduk, maka baca tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali. Pertama, haram atas orang yang tak punya wudu sholat. Yang kedua, tawaf. Yang ketiga, wamassul mushafi, menyentuh mushaf, menyentuh mushaf Al-Quran, haram menyentuh. Dikatakan dalam kitab Nailur Raja, mashul mushafi wa jildihi, termasuk jilidnya, kulitnya juga haram disentuh. Al-muttasil bihi,
yang masih bersambung dengan dia. Misal ada kulit ini namanya jilid masih bersambung dengan kita, maka menyentuh jilidnya saja haram. Tapi kalau sudah robek, dan tulis Al-Quran di sana cuman kulit saja, maka boleh kita sentuh Al-Quran. Tapi kalau saya masih bersentuhan dengan dia, haram. Itu saking mulianya Al-Quran. Biasanya dibungkus dengan kulit kambing zaman dahulu. Maka kulit kambing itu ketika menempel dengan Al-Quran, dia ikut dicium. Harus berwudu untuk memegangnya, dihormati. Tetapi apabila kulit kambing itu menempel di beduk, maka dia akan dipukul. Padahal sama-sama kulit kambing, tapi tergantung nempel dengan siapa. Kalau kalian misalkan diundang zikir, nempel dengan Al-Mukarram sebagai pengiringnya, ngilup terpesila, ngilup kedawakan, ikut dijamu dengan penghormatan yang baik. Tapi apabila gabung dengan misalkan orang sedang main judi padahal hanya menonton saja, bergabung di sana, Anda ikut, tiba-tiba datang polisi menggerbek, maka pasti akan ikut diangkut. Tanya, itu suatu ibarat bagaimana pentingnya kita berteman. Ini jilid kulit Al-Quran, karena dia berteman dengan Al-Quran, maka dia ikut dihormati. Walaupun sama-sama kulit kambing, dicium, harus berwudu. Tapi kalau dia nempel di beduk, maka dia ikut dipukul terus. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Apa itu teman yang baik? Siapa teman yang baik? Teman yang baik itu bukan teman yang senantiasa mengikuti keinginan kita. Akan tapi teman yang baik adalah teman yang membuat kita ingat kepada Allah. Teman yang membuat kita melakukan amal baik. Teman yang membuat kita menjauhi perbuatan yang jelek. Teman baik itu teman yang bisa membawa kita ke surga. Jadi bukan teman baik itu adalah teman yang apa yang kita mau didukung. Kita mau melakukan dosa, silahkan. Itu bukan teman baik. Karena masa iya dia melihat temannya akan masuk ke jurang, di dalam ada api, ada batu, ada segala macam, dia biarkan saja. Maka teman baik tentu akan mencegahnya, jangan ke sana, kan di situ ada api. Jangan ke sana, di sana ada anjing galak. Seperti itu teman baik. Walaupun mungkin saya mau ke sana, ada penting, tapi dilarang sama teman baik. Namanya teman baik. Teman baik adalah teman yang bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kazal munfasil, demikian pula yang terpisah, allazi lam tanqati nisbatu ilaihi, yang tidak terputus nisbahnya kepada Al-Qur'an. Wa qalam, tetapi orang tahu ini apa, ini kulit Al-Qur'an, tetap dihormati, haram dipakai walaupun dia sudah tidak berhubungan dengan, tetapi nisbahnya masih. Jadi kalian misalkan walaupun sudah tamat dari pondok Said Al-Hasanain, tapi tetap dia itu adalah santri Al-Hasanain, dulu mondok di sana, maka ikut, tetap kalian berbuat baik, maka akan mendapat amal baiknya juga ke yayasan pondok pesantrennya. Berbuat buruk juga akan membuat imbasnya kepada pondok pesantren. Maka demikian pula walaupun sudah terpisah, kecuali apabila sudah tidak ada nisbahnya, marak turun kertas biasa, uangkan mau nyantar bungkus atau kulit Al-Quran, maka tidak terhormat lagi. Oleh karena itu apabila kita menemukan lembaran Al-Quran, walaupun tidak punya wudhu, kalau seandainya dengan kita biarkan akan dihina, akan diinjak atau apa, di sanalah boleh kita pungut. Walaupun kita tidak berwudhu, kita letakkan tempat yang lebih
bagus. Kita kumpulkan. Apabila khawatir dengan dikumpulkan ditaruh di atas malah ia tahun berkesuhu tikus limang penek, maka lebih baik dibakar. Lembaran-lembar Al-Quran itu dibakar bukan penghinaan, bukan pelecehan, tetapi malah untuk menyelamatkan kehormatan lembaran Al-Quran. Dibakar, abunya ditanam supaya jangan ditanam Al-Qurannya. Kalau jangan Al-Qurannya berarti sama dengan kita membuangnya ke tempat najis, kan najis sudah sampai ke sana. Tidak boleh. Makanya haram kita minum lembaran Al-Quran. Waliyatalatok, malah merobek, membelak, ada sampai yang tak haram. Karena sama dengan kita membuang Al-Quran ke kotoran. Karena di dalam masuk pasti akan haram belak Al-Quran. Berembil yang menaik, pinam saya Al-Quran. Sebab dia boleh memaling jadi untuk lain. Apapun itu boleh karena tidak kelihatan Al-Qurannya. Air yang diminum airnya tidak haram. Kalau masih tulisannya wasundukihi, bahkan kotaknya Al-Quran itu dihormati, ditulis, kemudian haritohnya dibungkus, bungkusannya juga haram disentuh, kemudian ditempatkan dalam kotak khusus untuk Al-Quran, kotaknya itu menjadi haram dipegang tanpa wudu. Wa allaqatihi, dan gantungannya, gantung, kalau gantung Al-Quran, sunduknya gantung haram. Kira haram satelun ni bungkus peti kotak dari penggantung. Iza kana fiha, lamun arak Quran di dalam. Apabila mendarat Quran seperti kosong dari Quran tu dia berbeda terima. Lamun arak Quran di dalam milu. Itu berbeda dengan kulit tadi. Kalau kulit memang sudah termasuk bagian dari Al-Quran. Tapi kalau pembungkusnya, sampai sekarang orang-orang Pakistan itu Al-Quran dia bungkus pakai kain putih, itu hormatnya. Dari bungkus kemudian taruh dalam peti, ada kotaknya, kemudian taruh tepat dari. Kalau anak-anak santri malah Al-Quran tak dihormati, dirobek, dia apa? Nah, kalau robek hormati, dia dirawat, dilem lagi. Ini sama lah. Wa masul mushafi wa hamluhu, yang keempat adalah membawanya. Membawa walaupun tidak sampai menyentuhnya. Membawa Al-Quran haram, kantong Quran atau menjauh dalam tas apa haram. Kata dalam Nailul Rajab, fa in kana ma'a mata'in, kalau dibawa bersama barang, walau nahwa ibratin, sekalipun barang itu seperti jarum, di dalam tas marak jarum sekek. Fa in qasadal mata'a faqad au ma'al mushafi lam yahrum. Lamun jauh tasenu apa sim tas jauh jarum marak Quran di dalam, atau jauh kaca Quran, lam yahrum, tidak haram. Fa in qasadal mushafa, jauh tas kemen tas jauh Quran, enggak Quran meniatan jauh, padahal arak jauh itu endah. Wahdahu, hanya mushaf yang dia meniatkan, haruma haram. Dalam darat anu udu jauh Quran le tas arak buku niatan buku endah, buku jauh kamus ke apa. Namun Quran doang meniatkan haram. Au atlaqo, jika dia tidak meniatkan pokok jauh baik, dia mutlakkan, tidak diniatkan dia bawa Al-Quran atau barang jarum itu, lam yahrum 'inda Ramli, tidak haram menurut Imam Ramli, khilafan li Ibnu Hajar, berbeda dengan Ibnu Hajar. Kalau dimutlakkan tidak niatkan, maka menurut Imam Ramli tidak haram, sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar haram. Ya.
Sini. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kesimpulannya ada 4 hal yang haram dikerjakan oleh orang yang tidak wudu, yaitu sholat, tawaf, memegang mushaf Al-Quran, dan membawa mushaf Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.